IVA dan pap smear itu sebenarnya sama-sama screening ya. Memang betul-betul bidan yang udah terlatih, karena untuk melihat hasil itu kan itu harus punya kejelian sendiri. Jadi kayak cotton bud tapi ujungnya kayak ada ijo-ijo, lembut sekali. Saat menstruasi malah nggak boleh. Kalau kehamilan muda resiko keguguran kan juga bisa karena dimasukin alat kan kayak gitu. Kayak wanita yang lagi ini loh Mbak, yang lagi pengobatan lewat bawah tuh ya, pap smear harus kompromi sama suami ya, jangan sampai gara-gara pap smear lah nggak bisa. Apalagi kalau memang menemukan mulut rahimnya udah rapuh, lebih baik ditunda lah dulu ya. Namanya habis dimasukin alat, diolesin kan rasa nggak nyaman pasti ada. Halo Sobat PKBI, Klinik Mitra Keluarga dan Kik News. Kembali lagi bersama saya Nurul dan juga ditemani dengan Bidan Mariati Rahayu atau yang sudah kita kenal dengan Bu Ayu ya. Apa kemarin di dengkotnya PKBI ya? Atau Klinik Mitra Keluarga? Gimana sih kemarin? Kemarin ya? Iya kan ini sudah yang kedua kali Bu Bidan, masa lupa. Dan kita kan emaknya PKBI, emaknya PKBI ya. Katanya teman-teman sih. Ya, emaknya PKBI atau Klinik ya, Mitra Keluarga. Yang senior yang lain juga ada sih. Yang pastinya dari segi pengalaman sudah luar biasa sekali. Baru ya. Kok tahu sih? Kan sudah saya bilang kemarin bahwa saya sudah ngecek backgroundnya. Nah, kembali lagi hari ini kita akan membahas tentang pap smear. Nah, kemarin kan saya sudah janjikan tuh waktu kita membahas mitos dan fakta tentang kanker serviks nih, Bu Bidan. Ya, nah, bahwa hari ini kita akan membahas tentang pap smear. Nah, pap smear ini kan diketahui adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendeteksi dini kanker serviks, ya kan? Ya. Dan kanker serviks ini, teman-teman, dia tidak hanya menyerang atau dialami oleh perempuan yang sudah menikah, tapi yang belum menikah juga ya. Dan tidak pandang usia ya, sepertinya. Tidak harus yang sering berganti pasangan seksual, yang mungkin merasa bahwa setia pun masih bisa kena ternyata ya Bu Bidan ya. Nah, itu dia nih. Nah, sekarang kita akan membahas pap smear karena pap smear ini adalah salah satu layanan utama yang ada di Klinik Mitra Keluarga. Betul? Iya. Nah, di sini kita mau tanya-tanya nih, syaratnya, prosedurnya seperti apa? Sakit nggak sih? Boleh. Sebentar, boleh dibisikin nggak? Sakit nggak, Bu Bidan? Ini nggak bisik-bisik ya. Oh, nggak bisik-bisik ya? Nggak bisik-bisik lagi. Oke, berarti nanti akan dikasih tahu ya sakit tidaknya. Kalau datang ke studio terus bisik-bisik Mbak Nurul. Oh iya, betul iya, ya. Betul. Nah, mungkin kita buka dulu dengan nanya tentang fungsi tes pap smear dan seberapa efektifkah pap smear ini dalam mendeteksi kanker serviks, Bu Bidan. Fungsi dan efektif. Fungsi tes pap smear dan seberapa efektifkah dia untuk mencegah baik kanker jadi gini Mbak serviks. Nurul, kalau fungsi pap smear itu kan suatu tindakan pemeriksaan ya untuk mendeteksi kanker serviks ataupun kanker rahim ya. Itu sebenarnya kalau masalah efektif juga ya. Efektif ya. Karena itu merupakan screening screening itu sebenarnya kayak penapisan dulu, jadi ada tahapan yang lebih simpel dulu, nanti kalau udah ditemukan nanti tindak lanjutnya seperti apa. Kalau efektif cuma nanti kalau ditemukan kan ada step-stepnya gitu lagi sih. Gitu. Sangat efektif kalau misalnya kita berbicara bahwa jika dideteksi sejak dini itu kesembuhannya kemarin kalau nggak salah 93% ya. Angka kesembuhannya tinggi kanker serviks atau kanker rahim itu dibandingkan kanker-kanker yang lain. Seperti yang dibahas minggu kemarin ya. Ya, udah kita kupas kemarin. Oke, berarti memang penting ya pap smear ini penting untuk sekali. pendeteksi. Nah, kemarin juga Bu Bidan sempat bicara nyebut IVA nih ya. Nah, IVA dan pap smear merupakan upaya screening untuk deteksi kanker serviks. Nah, pertanyaan saya, apa bedanya IVA dengan pap smear? Selain katanya IVA lebih murah ya? Iya. IVA dan pap smear itu sebenarnya sama-sama screening ya. Kalau IVA itu sebenarnya boleh dikerjakan oleh bidan yang terlatih ya. IVA itu sekarang sering digalakkan di masyarakat, terutama di posyandu aja bisa melakukan IVA kayak gitu. Jadi screening awal, cuman
sekarang nggak berbayar Mbak Iva, kalau yang di Oh, gratis? di program-program puskesmas gratis saya lihat tuh. Oh, Makanya kadang saya lihat statusnya teman-teman tuh Posyandu diintegrasikan dengan layanan Iva, mumpung ibu-ibunya ngumpul sekaligus sekaligus ya, gitu, bagus ya. itu. Jadi kalau Iva itu memang istilahnya kalau cara kerjanya ya mulai awalnya sama ya pakai ini cocor bebek kayak gitu, cuman di situ itu hanya menggunakan olesan asam asetat, asam cuka. Jadi itu hanya untuk melihat ini sih. Jadi itu butuh bisa dikerjakan oleh bidan, ya. Bidan boleh mengerjakan. Nanti cuman itu harus memang betul-betul bidan yang udah terlatih, karena untuk melihat hasil itu kan itu harus punya kejelian sendiri Mbak. Karena kalau Iva itu kan di mulut rahim itu kan ditetesin asam cuka nih. Oh, di mulut rahimnya itu Iya, yang ditetesi? Jadi diolesi lewat kayak cotton bud, itu nanti dicelupin di asam asetat yang 5%, itu nanti diolesin, dia akan kelihatan. Biasanya kan kalau mulut rahim kan kelihatannya agak pink merah muda ya, nanti begitu ditetesin itu akan berubah kayak ke putih-putih, kayak ada salju. Kalau istilah medisnya sih aceto white, jadi nanti ada muncul kerumbul-kerumbul kayak bintik-bintik putih-putih gitu. Nah itu nanti kalau itu memang ada kelainan biasanya muncul seperti itu. Baru bilang kayaknya bagus ya. Ya, cuman kalau pap smear itu kan cara kerjanya juga memang masukkan cocor bebek ya untuk membuka mulut rahim. Cuman itu kan diadakan kerokan ya. Jadi di mulut rahim itu dikerok gitu sama seperti kayak spatula ya, namanya spatula itu kayak gagangnya apa sih Mbak, es krim tuh loh. Dikerok sakit dong. Enggak lah, sakit. Enggak sakit sih, hanya kayaknya rasa nggak nyaman sih yang muncul. Atau kayak sikat tuh nanti diolesin di objek gelas kayak gelas kaca gitu, itu nanti dikeringkan. Habis kering difiksasi namanya, baru dikirim ke ahlinya. Jadi kita tenaga bidan hanya menyediakan sediaan itu saja gitu. Dan itu pas pengambilan sampelnya ya jangan dibayangin sikatnya kayak sikat buat nyuci ya teman-teman. Atau sikat buat sikat gigi. Sangat lembut, jadi kayak cotton bud tapi ujungnya kayak ada ijo-ijo, lembut sekali. Lembut ya, jadi hanya dioleskan ya. Mungkin kalau dibilang gitulah. Jadi masuk kira-kira berapa senti dikerokkan. Karena yang dicari kan jaringannya di mulut rahim Mbak, yang akan diperiksa ke ahlinya kan gitu ya. Dan apakah pap smear ini dia lebih apa ya, bisa kita bilang apakah hasilnya lebih akurat dibandingkan dengan Iva? Sebenarnya sama-sama screening Mbak. Kalau di Iva pun itu seandainya ditemukan positif, dia juga akan melalui tahapan pemeriksaan lagi ya. Pap smear juga gitu, karena mohon maaf kalau kadang orang terima hasil pap smear, oh ini ternyata terjadi stadium berapa misalnya, biasanya akan dipertegas lagi kan, kayak ada kolposkopi ya. Itu bisa ada biopsi kan, ada yang melihat seperti itu. Iva pun juga seperti itu. Tapi pada dasarnya dulu ada Iva itu kalau ditemukan positif ada namanya cryo ya. Cryo itu kayak semacam suatu tindakan yang memang dia kayak dimasukin kayak alat tapi kayak modelnya kayak kebakar gitu ya. Tapi itu mematikan sel kanker sebenarnya. Dulu pernah ada seperti itu sih saya lihat. Jadi kalau bidan tuh hanya menemukan, nanti setelah ditemukan hasilnya misalkan positif, kita rujuk ke dokter spesialisnya yang memang konsen di kanker kayak gitu sih. Serem juga ya. Serem. Berarti apakah bisa disimpulkan? Tapi seremnya bukan serem waktu pengambilannya pap smear loh ya. Iya, serem yang tadi itu kan yang dimasukin apa itu untuk mematikan itu ya. Cuman berarti bedanya kalau Iva ini tadi kan seperti yang Bu Bidan bilang, dia diolesin cuka ya di asam asetat ya 5%, di bagian di mulut rahimnya. Di mulut rahimnya. Tapi kalau pap smear dia tidak. Jadi justru dikerokkan. Aku takut loh kalau denger kerok. Diambil, dioles gitu kan. Sih karena itu ada masuk diputer gitu. Bahasanya ya, apa ya? Sedikit. Diambil dioles sedikit gitu kan ya, untuk dapat ibaratnya sediaan atau ini ya cairan gitu. Ngomong diolesin kayak ngoles lipstik ya. Tuh kan kayak ngoles lipstik. Karena yang aku tahu dia nggak sakit, Bu Bidan sama sekali. Mungkin hanya geli sedikit ada gitu. Ada rasa nggak nyaman lah paling gitu. Karena nggak nyamannya kan karena dimasukin cocor bebeknya itu ya. Cuman kalau pengambilannya dengar-dengar simpel kok.
Simple. Jadi itu teman-teman bedanya IVA dengan pap smear ya. Kalau pap smear diambil kemudian contoh sampelnya itu yang dikirim ke laboratorium untuk dicek. Ya. Sedangkan kalau IVA itu di mulut rahimnya yang diolesin sama asam asetat, cuka. Iya. Aduh, cuka bakso kali ya. Iya. kayaknya aku lebih pilih pap smear deh daripada aku dicukain. Ya, Oke, itu bedanya. Tapi pada dasarnya hasilnya sama ya. Jadi bisa dari situ terdeteksi kanker. Sama-sama screeningnya. Ya, sama-sama screening untuk kanker serviks. Nah, ini yang sering kali ditanyakan nih, berapa kali sebenarnya seseorang sebaiknya melakukan pap smear? Karena sering kali saya ketemu teman-teman saya bilang, "Wih, saya sudah kok melakukan pap smear berapa tahun yang lalu," gitu kan. Dan saya juga sempat baca ada yang bilang setahun sekali, ada 6 bulan sekali. Betul, gitu kan. Nah, gimana nih Bu Bidan? Sebenarnya sih kalau ini sih yang sering sih setahun sekali Mbak Nurul. Cuman kalau kita biasa mengedukasi ke masyarakat ya setahun sekali. Cuman nanti kalau sekarang pap smear, nanti nerima hasil lagi. Itu kadang ada perintah 6 bulan lagi pap smear. Ada jadi tergantung hasilnya tergantung hasil untuk tahun berikutnya gitu. Mungkin karena dilihat mungkin ada di hasil pap smear tuh ada infeksi yang memang dia harus diobatin ya. Nanti cek lagi 6 bulan dilihat setelah pengobatan itu ada perubahan atau enggak. Tapi kalau dalam kondisi aman, pap smear kemarin hasilnya aman, pasti 1 tahun lagi. Berarti tergantung dari hasil pap smear yang pertama ya. Tapi idealnya setahun sekali. Setahun sekali ya. Tapi kalau misalnya ya aman-aman saja. Mudah-mudahan kita semua aman-aman saja dan cukup sekali setahun ya Bu Bidan ya. Nah, kembali lagi pertanyaan berikutnya. Pada kondisi apa seseorang dianjurkan menunda pemeriksaan pap smear? Nah, karena kemarin sempat nih teman saya mau periksa kan, bisa nggak datang ke klinik gitu kan. Terus saya sudah buatkan janji periksa. Ternyata dia bilang saya nggak bisa periksa hari ini karena dia baru selesai menstruasi atau bagaimana gitu. Sebenarnya selesai menstruasi malah bagus. Gitu. Pap smear ya, tapi saat menstruasi malah nggak boleh ya. Dalam kondisi hamil. Kalau menstruasi kan mana yang mau diambil, ntar darah malah mungkin setelah menstruasi itu berarti dia harus bersih ya, nggak boleh ada. Betul. Terus yang kedua dalam kondisi tidak hamil ya, yang hamil nggak boleh Mbak ya, karena kan namanya pap smear kan masukkan cocor bebek ya, takutnya nanti kontraksi, belum nanti dimasukin itu tadi spatula itu tadi kan merangsang kontraksi, takutnya seperti gitu. Saya malah mikirnya mungkin akan keganggu hormonnya atau mempengaruhi hasilnya karena masuk spekulum, takutnya takutnya nanti kontraksi malahan. Atau kalau kehamilan muda resiko keguguran kan juga bisa karena dimasukin alat kan kayak gitu. Nah terus yang berikutnya melakukan hubungan seks semalam misalkan. Makanya kalau kita lihat kita ketemu dengan pasien yang mau pap smear, kita tanya kapan mennya, kapan men terakhir, kapan berhubungan terakhir, kayak gitu Mbak. Karena mohon maaf ya, kalau mau pap smear minimal 2 hari lah jangan berhubungan dulu ya, takutnya nanti yang keambil spermanya keikutan, hasilnya nggak akurat kan. Iya, spermanya kan nanti bisa kebaca spermanya ya. Kok ini ada ekor-ekornya nih jalan sana sini kan gitu ya. Gitu. Terus yang berikutnya ada kayak wanita yang lagi ini loh Mbak, yang lagi pengobatan lewat bawah tuh ya, pakai obat-obat mungkin ditunda dulu ya. Jadi diselesaikan dulu pengobatannya. Kan sekarang kalau penyakit infeksi menular seksual kan kadang ada terapi lewat bawah juga ya. Dimasukkan obat lewat vagina. Itu ditunda dulu lah, selesaiin pengobatannya dulu kayak gitu sih. Bilas-bilas apa yang pakai pengobatan kayak jeli-jeli kayak gitu kan, lebih baik ditunda dulu, selesaiin pengobatannya dulu baru pap smear kayak gitu. Oke. Nah tadi kan 2 hari sebelum tes pap smear nggak boleh berhubungan seksual nih. Lumayan lama ya. Enggak lah. Lumayan lama buat laki-laki. Enggak, buat laki-lakinya biasanya bapak-bapak kan nggak tahan gitu. Nah pertanyaannya setelah habis pap smear, tapi kalau pap smear harus kompromi sama suami ya, jangan sampai gara-gara pap smear lah nggak bisa berhubungan jadi masalah, jangan. Sering kali kan begitu ya, laki-laki kan insya Allah kalau sudah menjadi komitmen bersama itu untuk kesehatan pasangan, tapi kan maklum aja ya kan.
Iya juga sih, betul ya. Gitu, Karena untuk betul. kesehatan istri juga gitu kan. Betul. Nah, terkait dengan hubungan seksual ini nih masih penasaran. Tapi setelah habis pap smear boleh kan berhubungan intim? Sebenarnya habis pap smear itu kan kadang tergantung Mbak ya. Kalau memang dia kadang kalau orang habis di swab ya namanya, di swab itu kalau kadang kan ada menimbulkan pendarahan sedikit, apalagi kalau memang menemukan mulut rahimnya udah rapuh, lebih baik ditundalah dulu ya. Kadang kan ada flek. Iya, Tapi iya, kalau iya. rasanya nggak apa-apa ya nggak masalah sih sebenarnya. Tapi kalau memang sudah sebelumnya mengalami keputihan terus begitu dibuka mulut rahimnya, oh ternyata ada erosi. Erosi itu kayak macam yang awalnya mulut rahim itu cantik, halus banget, dia ada luka kayak gitu loh. Itu namanya dioles kan kadang udah pembuluh darah kan kebuka di sana. Ya mungkin istirahat dulu lah, nggak apa-apa, sehari 2 hari lah. Dan itu Bu Bidan Iya. sering nemuin kasus kayak gitu ya? Itu kadang saya anjurkan karena jangan sampai dengan di situ ada luka, habis dikerok kan langsung melakukan hubungan seks. Jadi kan aktivitas ada tekanan-tekanan, takutnya memperlebar luka, malah jadi area masuknya bakteri kayak Iya, gitu. iya. Bila hari dijelasin sama dokter Jainul kan luka yang sedikit karena kontak seks akhirnya menjadi melebar tuh menjadi media untuk berkembangnya bakteri kan gitu ya kemarin ya. Jadi gitu. Tapi ngelihat sih kalau memang dia aman nggak ini ya nggak apa-apa langsung berhubungan. Gitu. Berarti itu bisa diinfokan ya, Betul, dilihat oleh dilihat Ibu saat Bidan pas dibuka pemeriksaan. itu. Iya, saya biasanya ngelihatnya gitu. Oke. Gitu sih. Nah, tadi kan kita tidak boleh melakukan pap smear ketika kita sedang haid ya. Ya. Tapi kalau kita sedang keputihan boleh nggak? Sebenarnya Mbak, justru kalau di rata-rata ya ada beberapa literatur katanya selesaiin keputihannya dulu ya, nggak pernah Tapi kan sebanyak kita itu. nggak tahu kapan keputihan selesai. Iya, kapan selesai, karena keputihan itu kan ada yang normal yang nggak normal ya. Betul, pas betul. dibuka kayak gitu. Sebenarnya kalau di kami di klinik tuh biasanya keputihan itu menjadi pintu masuk untuk kita melakukan pap smear. Dari situ, Bu, ini keputihan, sebaiknya pap smear biar dilihat ada apa, ada pertumbuhan sel abnormal atau enggak, kayak gitu. Oke. Kita biasanya dari sana sih Mbak. Periksa pap smear. Boleh kok. Nah, apa nih yang harus kita lakukan sebelum pap smear? Selain tidak berhubungan seksual selama 2 hari, ya kan? Maksudnya Apa yang perlu dipersiapkan? dipersiapkan. Heeh. Saya pikir yang penting tidak dalam menstruasi seperti dijelaskan di awal sih, itu aja. Nggak Tidak ada menstruasi, Iya, tidak boleh berhubungan kondisi, iya. seksual. Udah itu aja ya. Berarti Iya. sesimpel itu ya. Simpel itu sebenarnya. Oke. Biar hasilnya biar lebih akurat. Nanti udah diambil, ternyata dokter yang merasa oh ternyata ini tidak apa ya, sedianya tidak bagus, nanti hasilnya nggak balik lagi, diperiksa lagi kayak Iya gitu. ya, biar nggak Kan bolak-balik. kasihan, Iya ya. betul ya. Nah, terkait ini nih, tadi kan Bu Bidan sempat bilang kalau kadang setelah ini apakah selalu terjadi ya? Ketika habis di swab itu kemudian ada sedikit apa tadi? Keluar darah. Iya, keluar Nggak darah. selamanya. Nggak selalu Nggak ya. selamanya. Berarti itu kan Kalau adalah memang mulut rahimnya bagus tuh nggak masalah, nggak keluar darah juga enggak. itu kan Tapi salah ada yang satu keluar efek darah. berarti Iya. ya, efek dari pap smear. Nah, ada nggak sih efek lainnya selain itu? Nggak ada, selama ini nggak ada. Paling kalau efek dari pap smear cuman rasa yang nggak nyaman aja ya, bukan sakit ya, rasa gimana ya nggak nyaman kayak gimana kayak gitu sih. Kalau sakit sih enggak. Enggak ya? Namanya habis dimasukin alat, diolesin kan rasa nggak nyaman pasti ada. Kadang dia bilang, Bu, saya kok kayak ngeganjel ya, ada sesuatu di dalam. Padahal udah dibuka loh alat itu. Jadi Padahal itu sama kayak kita saja pas sih. pasang IUD ya? Ya, sama sih cara Iya, ini iya. masuknya, cara tidurnya pasien sama gitu. Gitu sih, hanya rasa nggak nyaman Iya, saja. karena Sakit enggak pertama kok. ya, Iya, betul. gitu. Nah, selanjutnya Bu Bidan, apa nih yang harus dilakukan jika hasil pap smear positif? Kalau hasil pap smear positif biasanya Mbak ya kami merujuk ke dokter ahli. Nanti terapi ada di sana kan gitu. Di ginekologi? Iya, di ahli. Kalau di kita kan sering rujuknya ke rumah sakit kota ya. Nanti kalau hasil itu kita rujuk ke dokter ahlinya, karena nanti terapi kan yang melakukan dokter ahli kan gitu ya. Mungkin nanti tergantung penyebarannya kan, di tata laksana kanker serviks atau kanker rahim itu kan banyak macam ya. Ada yang
angkat rahim, ada yang kemoterapi, radioterapi, kan kita tergantung nanti faktor risikonya seperti apa. Itu kelihatan nggak stadium berapa dari pap smear Kalau itu? dari hasil pap smear biasanya stadium ini ada, cuma nanti dipertegas lagi dengan biopsi kayak gitu-gitu Mbak, kolposkopi kayak gitu-gitu ada gitu sih. Oke. Dan yang terakhir tadi sudah sempat dijelaskan oleh Bu Bidan proses pap smear secara sekilas. Nah, sekarang proses pap smear yang dari A sampai Z apa nih? Dari A sampai Z ya? Iya. Sebenarnya kalau dari A sampai Z karena nggak praktek langsung ya, tapi saya kasih bayangan aja. Jadi pertama biasanya pasien itu disuruh kencing dulu ya, buang air kecil dulu. Biar nggak pas dibuka. Nggak ganjel, alat tuh masuk Oh, ganjel. iya, Jadi iya. kosongkan dulu kantong kencing kan, baru nanti dipersiapkan untuk tidur seperti orang pasang IUD, tidur terlentang, kaki ditekuk. Kalau bahasa medisnya tidur sikap litotomi ya, dan nanti habis itu kan dimasukkan cocor bebek tadi, ya. Habis itu udah dikunci, nanti disiapin kayak spatula itu dioles gitu, sudah selesai. Habis itu langsung diolesin di objek kelas. Dan itu berapa lama kita bisa tahu hasilnya? Cepet kok. Dan Kalau pasti dulu nggak kan sakit kita ya? ngirimnya ke Surabaya karena dulu di Mataram belum ada. Belum ada. Iya. Kalau sekarang sudah ada Sekarang ya, udah Bu ada. Bidan? Iya, udah ada. Dan itu pastinya nggak sakit ya? Makanya ada slogan kadangan pap smear itu seperti diolesin lipstick aja. Benar ya? Iya, itu Iya aja ya, sih. tuh. Cuman kan kadang orang apa ya, sakit nggak ya, sakit Iya, nggak karena betul. dimasukin. Bener. Kayaknya ada kayak yang dilukai, padahal nggak ada dilukai sih, gitu sih. Apalagi kalau dimasukin, diolesin asam ya, saya ngerasa pasti jadinya kayak Kenapa? Kayak bakso? Nggak juga lah. kalau luka dikasih asam kan, wes pedis gitu kan. Iya. Mungkin itu kali Iva begitu ya. Nggak keberasa juga ya? Nggak berasa dia. Gitu sih. Nah itu buat yang pengen pap smear, pengen tahu nih gimana rasanya, sensasinya kita pap smear, apalagi kalau sudah tahu hasilnya negatif itu ya, bisa datang nih cobain ke klinik Mitra Keluarga. Iya. Terjangkau kan Bu Bidan? Terjangkau. Kadang ada event-event ada diskon juga ya. Oh iya betul. Aku pengejar diskon. Iya, kadang suka di WA, Bu, kapan ada diskon? Kayak gitu. Ya nanti kita tunggu tanggal mainnya ada diskon ya. Iya, siap Bu Bidan. Oke. Nah, buat teman-teman yang masih pengen tahu tentang pap smear atau tentang kanker serviks atau mungkin tentang kesehatan reproduksi, bisa tanya-tanya atau DM kita di klinik Mitra Keluarga ya, itu IG-nya, dan di situ juga ada hotline-nya. Jadi bisa langsung terhubung. Nanti akan terhubung langsung dengan Bu Bidan ya. Ya, ada saya, ada yang lain, ada Ya, dokter dan yang juga. siap menjawab Iya, ya, ada betul. dokter kita juga. Nah, itu saja mungkin untuk hari ini. Buat yang mau tanya-tanya selain di Instagram juga boleh komen-komen ya. Nanti akan saya sampaikan pertanyaannya langsung kepada klinik Mitra Keluarga. Terima kasih sudah bersama kami dan salam sehat selalu. Sampai jumpa.